Kirun, tolong diceritakan untuk wawasan seniman-seniman muda gimana perjuangannya Mas Kirun? Ya, aku nek ngaturi Pak Lulu Samiarso wis rumah saku Sumiarso ngono ku rumah saku kok ketua. Mas Lulu kene. Kanggone nek Ponorogonan ya Kang Lulu Sumiarso. Ngaten, untuk ke depan ini justru pasar untuk seni dan budaya. Terus nek kula jangan sampai kita ngelupru karena hiruk pikuknya dunia khususnya Indonesia dengan modern ini justru orang mencari mesem, mencari guyu, mencari ketawa. Akhirnya larinya ya ke budaya. Ya budaya itu mulai Papua sampai Sabang sampai Merauke kan kita kaya dengan budaya. Tentunya karakter daerah masing-masing punya budaya. Lah ini pasar untuk para generasi muda. Jangan pesimis masuk di dunia budaya. Jadi optimis dengan seni dan budaya kita bisa bikin ketawa Indonesia itu wujud dari ibadah. Memotong garis kemiskinan itu dari budaya. Pegawai negeri itu gajian 1 bulan sekali, tapi nak seniman begitu tampil langsung untuk gaji. Ini Jokowi naik pegawai negeri, naik duit untuk pensiun, naik dagelan kok turun jadi dikut. Menghadapi perubahan zaman, sekarang kan zaman milenial, gimana kuncinya supaya bisa bertahan karena mau nggak mau kan harus survive ya? Ya, kembali ke Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Jadi kembali, jadi budaya itu ada 3 ya, 1 pelestarian, 2 pengembangan, 3 pasar. Jadi yang klasik harus dilestarikan karena bisa berkembang, bisa modern, itu ngambilnya mesti dari yang klasik. Kadang-kadang yang ada yang ngomong, oh kuno, bulan kayak ya kuno banget, tapi wong butuhin bulan. Matahari ya kuno banget, wong butuhin matahari. Padi itu ya kuno, sejak dulu mbak kita nanam padi. Namun bagaimana cara menanam padi, memanen padi sesuai dengan peradaban baru dengan era modern. Seniman pun juga begitu, banyak baca, banyak belajar, banyak interaksi dengan sesama budaya, sesama masyarakat, semuanya kita rangkum, akhirnya jadi seniman yang ada, budaya yang hebat. Jadi ke depan harus optimis dan harus dibantu. Jadi nggak boleh kaku ya? Kalau kaku, luwes. Cara di dunia tradisional aja toh Mas, misalnya koyok wayang wong, koyok ketoprak, ya bisa pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Jawa. Yang penting pasar itu mau dulu dan kenal dulu. Kalau kita lihat wayang kulit dulu zaman mbah-mbah dulu kan ya nggak sehebat sekarang. Muncul dengan dalang-dalang muda yang hebat, yang almarhum aja Mas Seno Nugroho itu bisa menembus generasi milenial. Waktu Pak Mantep sampai dijuluki dalang setan mergo sabete, Pak Anom Suroto dalang Kung, Mbah Narto Sabdo sanggit dan sastranya. Nah sekarang kalau sudah dikasih contoh ada pasti artinya apa? Berkarya. Perkara pasar itu nanti urusannya yang di atas, urusannya pangeran payu lanurane, namun kita tetap tapi optimis, tetap setiap berkarya mesti Pak. Mas Kirun ini kan mulai pagelaran pertama Puspa Budaya melibatkan tokoh-tokoh ya di Gedung Kesenian Jakarta tanggal 20 Mei tahun 2005 ya. Sampai saiki mohon apa? Kami itu kekurangannya apa Puspa Budaya misalnya, ini kan kami kan alhamdulillah sudah. Kalau untuk masa 103. Pandemi ini kita kan sudah 103 pagelaran. Kalau di masa-masa ini setelah bulan April ada corona ini, yang kurang ya kurang pentas. Kita dengan virtual ini alhamdulillah kita mulai 90
8 itu sudah 7 kali pagelaran. Sudah 7 kali virtual. Nah ini dilanjutnya Mas. Nah dilanjutnya ya meringis aku. Jadi sing kurang ya pentas ya. Ayo sering-sering pentas. Jadi semboyannya Mas Lulu kan aneh gitu. No. Ati kudu seneng, duwe akeh ora apa-apa. Lah nek sampean ngono, aku ati susah, ora duwe dhuwit mesti enak apa-apa. Mulane tetep seneng tur yo duwe dhuwit. Awak sehat, duwe akeh ora apa-apa. Kuwi semboyan apik banget kuwi. Harapannya ke pemerintah, ke masyarakat, enggak ini secara umum seniman, mewakili seniman-seniman. Sampean kan seniman senior ya, mewakili harapannya seniman tuh ke pemerintah, pemerintah daerah, ke masyarakat. Ya cintailah budaya kita sendiri. Jadi seniman itu katanya suruh berkarya. Kalau sudah ada karyanya dari pihak yang kawogan atau pihak yang membidangi budaya, ya harus banyak memberi peluang misalnya seneng Papua ya diberi peluang pentas. Ada saya pernah dengar Matilan Nurani Budaya ki ono astane pangwoso. Artinya hidup dan tidaknya budaya itu ada di pemerintah. Pemerintah punya peluang karena anggaran juga ada. Nggak tahu dari lewat mana, dinas pariwisata atau dari Kementerian Pariwisata atau budaya atau pendidikan atau apa, pasti ada sosialisasi yang perlu disampaikan ke masyarakat. Misalnya cukai, misalnya imigrasi, misalnya ketentraman, misalnya kedamaian, misalnya bagaimana. Ini kalau saya lagi mikir sih zaman Pak Harmo itu tiap hari selalu mengomongkan program pemerintahan. Cabai keriting. Apa diatur ki? Cabai keriting dapur tantam tebu piye, klompen capir, sambung rasa. Nah, sementara dengan reformasi ini informasi ke masyarakat ini kurang. Akhirnya sentuhan budaya agak kurang. Contohnya TV aja dulu getol nyiarkan wayang kulit, nyiarkan tontonan tradisional, mau tidak mau menghibur dan mengingatkan bahwa kita satu nusa satu bangsa. Jadi ke depan itu pemerintah cawe-cawe untuk bagaimana budaya masyarakat harus mencintai. Kalau masyarakat tetap mencintai, Mas, buktinya sekarang wayang kulit ya tetap laku, luduk tetap laku ya karena pandemi aja. Nuwun sewu agak break karena ya situasi tidak bisa berkerumun dan lain sebagainya. Namun kalau dari ingkang kawogan ya turis dari luar negeri itu datang ke sini mesti cari budaya, golek Borobudur, golek Bali, golek Prambanan, golek Jogja, golek Betawi, golek Wono Danau Toba, golek pasti yang digolek budaya, bukan lain-lain. Makanya bagaimana wisatawan ini datang ke tempat kita bisa kita suguhi budaya yang bukan. Jadi pemerintah itu diharapkan memfasilitasi biar seniman berkembang. Kayak nek rumah budaya gini nih. Dan nek kadang-kadang seniman itu izin, punya rasa izin, punya rasa sungkan, dan apa sih karyaku untuk bangsa ini. Tapi kalau senimannya sudah bergerak, pemerintahnya memfasilitasi. Contohnya aja tiap kabupaten harus ada gedung kesenian, gedung pertunjukan, itu aja minim. Engko pomo eneke ya kok nyewa, listriknya kon bayar. Jadi fasilitas supaya gedung ini berkembang, ya beri keleluasaan pada seniman. Ben kono obah, ben kono pentas dhewe, perkara gong sound system karo bisa pemerintah memfasilitasi. Jadi setiap kabupaten ada dua, soalnya dua akeh. Jadi komite penanganan COVID melibatkan seniman tradisi itu sudah pas sebetulnya ya. KPC Pen Kominfo pas kan, bukan penanganan COVID saja. Nanti bisa, yang lain-lain bisa ya. Kita sudah pernah sosialisasi uang palsu, terus cukai rokok, namun kurang efektif.
Tapi kalau Kominfo ini wah wis gencar terus. Mudah-mudahan ini menular ke bidang-bidang atau sektor yang lain. Agraria ya perlu bisa sosialisasi. mengenai masalah sertifikat tanah Dan sebagainya. Bagaimana mengurus sertifikat, bagaimana balik nama, bagaimana. Dan itu lebih kena karena orang nggak merasa digurui sambil guyon hari keno ya. Sip. Jadi minter ki wong tanpa bodoh ki wong. Iya. Jadi orang merasa cerdas tapi merasa tidak dibodohkan. Yo semuanya, badan perdagangan juga begitu. Gimana biar nggak baby lobster jadi geger? Kulo baby sister sing diinspor kulo. Baby lobster kuwi piye kelautan. Terus bagaimana bansos kuwi? Opo karepe bansos? Ngono dadi masyarakat ki ngerti. Ora kok nampa dicaplok lara kabeh. Terima kasih Pak Kirun. Mudah-mudahan pagelaran malam ini lancar. Lakonnya apa lakonnya nanti malam ini? Lakone lembayung. Mekaring budaya nampai kuncaring bangsa. Mencerdaskan bangsa bersama Puspa Budaya. Terima kasih Mas Kirun. Selamat sore. Assalamualaikum. Mantap. Salam.